Baik, menurut saya budaya di Indonesia sangat beragam ya. Tentunya seperti yang kita tahu di Indonesia memiliki berbagai suku bangsa, bahasa, dan daerah. Setiap suku pasti memiliki adat istiadat tersendiri, tradisi tersendiri, dan bahasa-bahasa yang unik. Seperti misalnya suku Toraja. Di suku Toraja tentunya memiliki adat istiadat tersendiri, tradisi tersendiri, dan bahasa yang tersendiri. Salah satu adat yang terkenal di suku Toraja yaitu Rambu Solo. Nah, Rambu Solo itu sendiri merupakan suatu acara pemakaman bagi orang meninggal yang ada di Toraja. Nah, dalam upacara adat tersebut tentunya memiliki perbedaan dengan suku yang lainnya, misalnya suku Bugis, suku Makassar, dan suku Batak. Namun dari beberapa perbedaan yang ada dalam setiap suku tersebut tentunya memiliki elemen-elemen yang menyatukan, seperti bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional. Berbicara tentang agama dan spiritual, Indonesia merupakan salah satu negara yang religius. Hal ini dibuktikan dari bunyi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya masyarakat Indonesia percaya akan adanya Tuhan dan mereka menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta menjadikannya pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi sosial. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan atau keyakinan yang berbeda-beda. Ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari ke-6 agama ini, mayoritas penduduk Indonesia menganut atau memiliki keyakinan agama Islam. Nah, meskipun demikian, itu tidak menjadikan masyarakat Indonesia menjadi terpecah belah atau bahkan saling bermusuhan. Mereka saling menghargai dan menghormati antar sesamanya. Nah, dari ke-6 agama ini memiliki hari perayaan atau hari besar yang berbeda-beda. Nah, ketika salah satu agama merayakan hari besarnya, masyarakat Indonesia yang memiliki kepercayaan yang berbeda, mereka tetap saling menghargai dan bahkan mereka memberikan ucapan serta membantu masyarakat tersebut untuk merayakan hari perayaannya. Seperti pada Hari Raya Idul Fitri yang baru saja dilaksanakan, yang merupakan salah satu hari besar agama Islam, masyarakat Indonesia yang memiliki keyakinan berbeda itu juga ikut merasakan bagaimana rasanya pada saat Hari Raya Idul Fitri, yaitu mereka tetap saling berkunjung, mereka juga tetap saling berbagi makanan, bersilaturahmi dengan tetangga yang ada di sekitarnya. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat Indonesia itu menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu. Terima kasih. Berbicara tentang ekonomi di Indonesia, dapat kita nilai atau kita lihat masih dalam tahap berkembang. Kenapa? Karena hal ini ekonomi masih menjadi tantangan yang sangat besar bagi sebagian warga Indonesia. Konteks ekonomi sosial ini mempengaruhi beberapa aspek seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Ketiga aspek ini dapat kita lihat di lingkungan sekitar, bahwa di mana pendidikan saat ini masih sangat belum merata. Kenapa? Karena dalam hal ini masih banyak anak-anak yang belum bisa bersekolah. Nah, sedangkan pekerjaan juga masih bisa dikatakan belum merata, karena untuk mendapatkan pekerjaan saat ini, hal yang pertama kali dilihat itu pasti adalah background pendidikan kita. Nah, untuk layanan kesehatan bisa juga dikatakan masih belum merata seperti kedua aspek sebelumnya, yaitu pendidikan dan pekerjaan, di mana
masih ada sebagian masyarakat yang dalam layanan kesehatan ini ada yang bisa diakses secara gratis dan masih ada yang secara berbayar. Kontekstualisasi manusia Indonesia pada aspek lingkungan alam. Manusia Indonesia itu secara historis terjalin erat dengan lingkungan alam, tercermin dalam budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari mereka. Ketergantungan pada sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya menandai hubungan antara manusia dan alam yang begitu erat, tentu sangat mempengaruhi pada aspek proses pembelajaran, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar. Tentu dalam proses belajar mengajar itu kaitannya dengan lingkungan alam tentu berbeda dengan orang yang tinggal di daerah, contohnya di daerah pesisir dan di daerah perbukitan. Treatmentnya itu misalnya di daerah pesisir seperti kita kenal memiliki suara yang lantang dan teriak-teriak seperti di daerah-daerah Makassar ya, di daerah pesisir. Tentu juga di daerah Kepulauan Selayar seperti di daerah saya yang cara berbicaranya mungkin terdengar lantang dan meraung-raung karena memang secara iklim anginnya kencang, kemudian ribut, sehingga untuk berkomunikasi sendiri itu kita harus berteriak keras. Dan kemudian jika dibandingkan dengan orang yang tinggal di lingkungan perbukitan yang tenang, yang memiliki kebiasaan bertani dan berburu, jadi seperti itu, tentu memiliki karakter yang lebih tenang, lebih waspada seperti itu. Nah, dalam hal ini pada prinsip filosofi pendidikan, ketika kita ingin merumuskan suatu proses pembelajaran, tentu kita harus memperhatikan karakter-karakter itu dalam merumuskan model pembelajaran seperti apa. Tentu karakter yang di daerah pesisir dan di daerah perbukitan, bagaimana merancang pembelajaran itu yang bisa menginput di dalamnya karakter-karakter tersebut, sehingga kita tidak bisa membeda-bedakan bahwasanya siswa itu harus kita mengarahkan siswa itu kok kamu seperti ini, tidak. Kita tetap menekankan bahwa karakter anak itu mempengaruhi lingkungan mereka, sehingga dalam pembelajaran itu sendiri kita harus memperhatikan aspek seperti itu. Oke, berbicara tentang modernisasi dan globalisasi, kita ketahui bahwa ternyata Indonesia itu kan memiliki budaya yang sangat kental. Namun, modernisasi dan globalisasi juga berhasil mempengaruhi manusia Indonesia itu sendiri. Namun saya pikir hal itu membawa dampak yang positif bagi manusia Indonesia, karena hal ini akan membawa perubahan mulai dari cara berpikir maupun gaya hidup dari manusia Indonesia itu sendiri. Seperti halnya dalam bidang pendidikan, saya ambil contoh. Ini sangat berpengaruh terutama dalam proses belajar dan mengajar. Guru sekarang itu bisa menggunakan atau mengakses yang namanya teknologi. Nah, teknologi ini bisa seperti komputer, tablet, dan smart TV. Dan perlu kita ketahui, sebelumnya kita tidak mengenal yang namanya smart TV. Dulu guru hanya mengajar menggunakan papan tulis dan kapur, tetapi sekarang semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata proses belajar lebih mudah diakses melalui smart TV. Dan bahkan sekarang pun peserta didik maupun guru bisa mengakses informasi kapan dan di mana saja. Jadi hal ini sangat berpengaruh dari yang namanya modernisasi dan globalisasi.